Oke, terima kasih banyak moderator. Izin ya, Bu Fira. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, Shalom, Om Swastiastu, salam sejahtera buat kita semua. Pertama, terima kasih banyak atas undangan menjadi mungkin bukan narasumber ya. Kalau narasumber mungkin terlalu berlebihan. Saya menyebutnya sebagai fasilitator diskusi saja. Kita sharing-sharing buat Bu Fira dan teman-teman dari IAIN Palangkaraya. Terima kasih banyak atas kesempatannya, atas undangannya. Em, dari gambaran yang dijelaskan oleh Rinaldi selaku moderator kepada saya, teman-teman itu mungkin sekarang karena merupakan angkatan yang baru, merupakan bisa dibilang kalau bahasa Arabnya itu as-sabiqul al-awwalun lah, para pendahulu, para pemula, para perintis di prodi akuntansi syariah. Dan barangkali masih dalam kondisi kegamangan karena belum ada satu track record yang bisa dijadikan rujukan pada dia jika karena memang belum punya alumni dan selama proses pembelajaran masih meraba-raba kalau lulus jadi sarjana terus mau kemana. Eh, saya sebetulnya terus terang bukan background akuntansi, namun sedikit banyak saya mengamati bagaimana perkembangan dan peluang-peluang kerja yang tercipta di dunia usaha dan dunia industri berkaitan dengan eh, kebutuhan mengenai tenaga-tenaga akuntan, mengenai profesi akuntan. Eh, Satu kabar baik mungkin yang perlu teman-teman ketahui bersama, bahwasanya sejak tahun 2008 bahkan sudah lebih 10 tahun, itu perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia bahkan di dunia sangat pesat. Kita tahu hampir semua untuk bicara bank saja misalnya, untuk lembaga keuangan yang merupakan leading sektor, yang dalam hal ini adalah perbankan, hampir semua bank, baik itu bank asing maupun bank nasional milik BUMN, sudah memiliki satu unit atau cabang yang merupakan anak perusahaan dengan menjalankan sistem pencatatan perbankan syariah. Kita sebut ada Mandiri, ada Bank Syariah Mandiri, BRI ada BRI Syariah, BNI ada BNI Syariah, dan banyak lagi yang lain. Poinnya adalah untuk satu eh, jenis kategori lembaga keuangan yang merupakan leading sektor untuk seluruh lembaga keuangan, dalam hal ini adalah perbankan, sebetulnya peluang kerja alumni lulusan akuntansi syariah itu terbuka lebar, sangat-sangat tinggi potensi lulusan untuk menjadi bagian dari satu ekosistem lembaga keuangan syariah di Indonesia. Itu dari lembaga keuangan perbankan. Yang kedua, kalau kita buka landscape ekosistem lembaga keuangan, khususnya untuk di Indonesia, paling tidak sebetulnya bukan cuma perbankan. Kita tahu ada beberapa jenis lembaga keuangan seperti koperasi, kemudian ada modal ventura, lalu ada leasing, multi finance, kemudian yang cukup populer ada dana pensiun, dan kalau Anda belajar pasar modal juga ada yang namanya pasar modal syariah, sukuk ya namanya. Terus ada asuransi. Jelas ada unit usaha yang bergerak di bidang syariah. Itu poin yang kedua. Yang ketiga adalah peluang untuk teman-teman lulusan akuntansi syariah itu bisa saya apa ya? Sangat terbuka lebar karena kalau kita lihat perkembangan masyarakat ada kecenderungan ke arah untuk masuk ke wilayah yang bukan hanya merupakan tendensi-tendensi duniawi. Dalam arti gini, ketika orang mulai memiliki kesadaran bahwa, mohon maaf ya bagi teman-teman yang mungkin bukan Islam, saya coba pakai sudut pandang Islam, kesadaran bahwa yang namanya transaksi dunia itu tidak bisa lantas dipisah-pisahkan dengan kegiatan atau kepentingan di luar atau sesudah dunia. Kesadaran seperti ini pada gilirannya secara berangsur-angsur mengantarkan masyarakat pada perubahan preferensi.
Preferensi apa? Preferensi dari kebiasaan untuk menggunakan jenis transaksi atau menggunakan jasa keuangan yang tadinya konvensional, perlahan-lahan kemudian bergeser ke jenis pelayanan lembaga keuangan dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah. Nah, dalam keadaan seperti itu, jelas bahwa